Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pemanasan global, materi semester 2 di kelas 7. Untuk itu silakan kalian saksikan sedikit penjelasan mengenai pemanasan global dari ini. Ibu sajikan gambar ilustrasi dari pemanasan global. Jadi kalian lihat untuk pemanasan global ini tuh gambar bumi yang kita tempati, planet bumi ya. Jadi pemanasan global itu dia merupakan salah satu gejala terjadinya perubahan iklim. Nah, kini pemanasan global dan perubahan iklim bukanlah isu yang jauh dan asing di telinga masyarakat Indonesia. Nah, pemanasan global sendiri terjadi ketika meningkatnya suhu rata-rata global atau permukaan bumi. Nah, kalian lihat gambar ilustrasi dari pemanasan global. Nah, hal tersebut dia disebabkan karena karbon dioksida atau CO2 dan polutan udara lainnya serta gas rumah kaca dia berkumpul di dalam atmosfer ya, di dalam atmosfer bumi, kemudian dia menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang memantul dari permukaan bumi. Nah, radiasi ini biasanya akan melarikan diri ke luar angkasa. Namun karena adanya polutan sehingga radiasi dan sinar matahari terperangkap selama bertahun-tahun di atmosfer. Nah, fenomena ini juga dikenal dengan efek rumah kaca. Ya. Nah, kenapa sih harus ada gambar bumi di samping yang menyeramkan, yang mengeluarkan semburan api seperti itu? Nah, salah satu yang terjadi itu merupakan berbagai peristiwa tersebut. Nah, dia tidak terlepas dari gaya hidup dan pastinya kegiatan manusia dari tahun ke tahun sejak era industri. Nah, pembakaran batu bara yang digunakan untuk menghasilkan energi untuk pabrik, nah dia mengakibatkan peningkatan jumlah karbon dioksida di udara. Ya, jadi dia sangat berefek pada atmosfer bumi kita yang disebabkan oleh gas-gas perbuatan manusia yang berlebihan. Nah, WMO atau World Meteorological Organization juga dia mengungkapkan terjadinya kenaikan suhu rata-rata global. Pemanasan global itu mencapai 1,1 derajat Celcius. Nah, kenaikan tersebut dia mengakibatkan banyak terjadinya bencana alam sebagai respon naiknya suhu bumi selama tahun 2019 ya, seperti badai, kekeringan, banjir, mencairnya es kutub utara dan selatan, kemudian kenaikan air laut hingga kebakaran hutan. Itulah bencana-bencana alam yang terjadi saat pemanasan global. Nah, pada pembahasan kali ini untuk pemanasan global kita bagi menjadi beberapa bagian yang akan Ibu jelaskan, yaitu yang pertama faktor penyebab pemanasan global ya. Yang kedua ada dampak pemanasan global dan yang ketiga ada usaha menanggulangi pemanasan global. Nah, kita lihat di sini pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global atau global warming itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suatu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap. Nah, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen dia mengubah iklim bumi ya. Pemanasan global sangat erat kaitannya dengan pencemaran udara di seluruh Indonesia. Nah, dia meningkatkan jumlah karbon dioksida, efek rumah kaca, gas pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas manusia lainnya. Dia merupakan sumber utama terjadinya pemanasan global selama bertahun-tahun ya. Nah, yang berikutnya apa saja faktor penyebab terjadinya pemanasan global? Nah, faktor penyebab terjadinya pemanasan global itu yang pertama kita lihat ada emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, sebagai pembangkit tenaga listrik
Yang kedua itu ada emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Artik. Kemudian yang keempat, deforestation atau penebangan liar ini yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Jadi kalian sering melihat berita-berita yang memunculkan penebangan liar. Itu juga salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Jadi hutan kita harus dirawat, jangan kita tebang-tebang liar tanpa seizin ya. Kemudian yang kelima ada penggunaan klorofluorokarbon atau CFCs dalam regrigator atau pendingin ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu dia meningkatkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Kalau penggunaan pupuk kimia yang terlalu meningkat itu juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, kalian lihat tadi itu penyebab ya. Sekarang ini dampak, berarti yang sudah terjadi. Jika pemanasan global itu terjadi, maka yang pertama itu temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Kemudian curah hujan juga dia bervariasi. Kemudian mencairnya glasir yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Hilangnya terumbu karang dan kepunahan spesies yang semakin meluas. Spesies-spesies ini seperti hewan, punahnya semua hewan ini semakin meluas di penjuru-penjuru daerah. Nah, itu dampak dari pemanasan global juga. Kemudian kegagalan panen besar-besaran, petani menjadi gagal panen, ini juga salah satu terjadinya dampak dari pemanasan global. Yang terakhir itu menipisnya lapisan ozon. Nah, apa itu lapisan ozon? Lapisan di atmosfer bumi yang pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi. Dia yang mengandung molekul-molekul ozon. Ya. Dia yang juga melindungi bumi karena merupakan lapisan yang di bumi. Nah, yang berikutnya kita lihat efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu dia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas ya. Kalian perhatikan gambarnya, di mana panas matahari dia terperangkap oleh atmosfer bumi. Kemudian gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Nah, kalau normalnya pada siang hari matahari dia menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat, dan pada malam hari permukaan bumi dia mendingin. Kemudian akan tetapi akibat adanya efek rumah kaca ini, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi dia terperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Nah, inilah mengapa bumi menjadi makin hangat dari tahun ke tahun. Nah, untuk efek rumah kaca dia ini mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius. Nah, sehingga dia membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Kemudian kita lihat lagi, kalau tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi mungkin menguntungkan, tetapi lebih banyak dampaknya dia merugikan. Nah, kalian perhatikan lagi gambar di atas. Nah, pada keadaan normal jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Namun saat ini akibat tingginya polutan di udara, dia menyebabkan efek rumah kaca berubah. Nah, untuk efek rumah kaca
tadi sudah Ibu jelaskan, merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Nah, untuk yang terakhir, kalian lihat usaha-usaha bagaimana kita menanggulangi pemanasan global tersebut. Yang setelah Ibu tulis di sini, yang pertama, kita menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Kemudian meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Kemudian kita mengurangi deforestasi. Nah, apa itu deforestasi? Deforestasi itu kita mengurangi deforestasi, berarti kita menghilangkan hutan, kita mengurangi pengundulan hutan, ya. Kita mengurangi kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon. Jadi kita hidup, kita harus terus melestarikan hutan agar tidak terjadinya pemanasan global. Nah, yang berikutnya mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC, ya, dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Ya, produk-produk CFC itu, jadi CFC itu singkatan dari chlorofluorokarbon. Dia bisa terdapat pada alat elektronik maupun pada benda lain. Biasanya terdapat pada alat elektronik, tetapi CFC dapat membuat dampak negatif pada bumi, yaitu dapat dia mengurangi lapisan ozon dan dapat menyebabkan pemanasan global itu, ya. Jadi kita harus mengurangi penggunaan CFC. Nah, apa saja sih yang terkandung dalam CFC itu? Seperti AC. Nah, kita penggunaan AC itu jangan terlalu berlebihan, ya. Kemudian kulkas juga, pengharum ruangan, hairspray, dan cat tembok. Nah, itu zat-zat yang mengandung CFC. Kemudian yang terakhir itu kita mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah, ini sangat penting, ya, untuk menghijaukan terus bumi ini agar terhindar dari pemanasan global. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai pemanasan global pada materi hari ini. Ibu harap kalian jangan lupa lagi belajar bagaimana itu pemanasan global, apa itu dampak dan penyebabnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.